Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai laporan bisnis PT Indofood Sukses Makmur. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok 4. Yang pertama ada Aneli Zulfa, yang kedua ada Lady Sinaga, yang ketiga ada saya sendiri Liza Malia Zamzami, yang keempat ada Mega Agustina, dan yang terakhir ada M. Zaki Badrudin. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam industri pengolahan makanan. Perusahaan ini mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen. Produk konsumen bermerek yang dijalankan anak perusahaannya. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Bogasari, agrobisnis, distribusi, serta budidaya dan pengolahan sayuran. Yang kedua, latar belakang pendirian. Yang pertama itu, PT Indofood Sukses Makmur merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta. Yang kedua, didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Melihat bahwa bisnis produksi pangan untuk kebutuhan masyarakat akan terus semakin meningkat, beliau pun berbisnis dengan mengincar makanan pokok masyarakat Indonesia. Lalu, melihat bahwa tepung terigu merupakan salah satu bahan pokok pembuatan pangan seperti roti, mie, dan lainnya, maka Sudono Salim memutuskan untuk menciptakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan produksi tepung terigu bernama PT Bogasari. Selanjutnya, melihat hal tersebut, Lim kemudian menciptakan sebuah perusahaan yang memproduksi makanan olahan tepung terigu berupa mie instan. Perusahaan tersebut diberi nama PT Indofood. Yang terakhir, ia menciptakan sebuah perusahaan yang memproduksi makanan olahan tepung terigu berupa mie instan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi perusahaan PT Indofood. Dalam PT Indofood, direktur utama merupakan atasan dari PT Indofood itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada direksi yang diawasi oleh Dewan Komisaris, dan direksi bertugas untuk bertanggung jawab terhadap komite audit, sekretaris perusahaan, manajemen, investor relation, dan pengendalian internal dan manajemen risiko. Di dalam manajemen tersendiri yaitu dibagi dua, ada manajemen operasional dan manajemen korporasi. Di dalam manajemen operasional terbagi ke beberapa divisi seperti divisi Bogasari, divisi mie instan, dan divisi Dairy Milk, dan divisi lainnya. Selanjutnya ada laporan kinerja dari PT Indofood. Di sini ada laporan keuangan dari PT Indofood per kuartal 1 2020. Didapatkan bahwa jumlah net sales, laba usaha, margin laba usaha, laba periode berjalan, total aset, total liabilitas, dan total ekuiditas semuanya positif atau naik. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan rata-rata perusahaan lainnya yang cenderung rugi atau gulung tikar karena penjualannya menurun drastis akibat pandemi seperti ini. Tapi PT Indofood tetap bertahan walaupun ada kenaikan, walaupun itu sedikit. Untuk penjualan produk, pada masa pandemik seperti ini, banyak perusahaan yang rugi atau bahkan gulung tikar karena tidak dapat menjual produknya. Akan tetapi berbeda dengan PT Indofood. INDF mencatatkan penurunan tipis penjualan dalam negeri sebesar 0,31% secara tahunan, sedangkan ICBP memang masih membukukan kenaikan penjualan sebesar 6,13% secara tahunan. Lalu pada penjualan ekspor, PT Indofood juga mengalami kenaikan penjualan khususnya di negara Arab Saudi. Kemudian, evaluasi bisnis secara keseluruhan, apakah sesuai dengan tujuan perusahaan? Di tengah-tengah kondisi global yang penuh tantangan saat ini, PT Indofood berhasil mempertahankan kinerjanya yang baik di kuartal pertama tahun 2020. Untuk terus meningkatkan ketersediaan pasokan produknya, PT Indofood sedang membangun fasilitas gudang baru serta meningkatkan jumlah stok point di seluruh Indonesia. Mereka akan terus memanfaatkan strategi penetrasi distrik demi tercapainya peningkatan efisiensi dan daya saing dari aktivitas penjualan serta distribusi. Kedepannya, PT Indofood akan terus memelihara kelangsungan pasokan dan kualitas produknya bagi para konsumen, serta meningkatkan daya saing dan menjaga kesehatan para karyawannya. Permasalahan perusahaan. Hambatan, ketatnya persaingan dalam hal iklan maupun inovasi. Terusnya munculnya pesaing-pesaing baru dengan produk yang sama, variasi produk khususnya mie instan terlalu banyak, mahalnya biaya ekspor ke luar negeri. Solusi,
menawarkan harga produk atau jasa yang tidak jauh dari harga pesaing, memperluas pasar seperti menambahkan jenis produk dengan perencanaan target pasar yang baru. Sebelum memilih jenis promosi bisnis, lakukan riset terhadap pesaing terlebih dahulu, mendirikan pabrik di luar negeri dengan tujuan memudahkan pendistribusian produk. Selanjutnya pada rencana perkembangan usaha yang terdapat dalam PT Indofood, yaitu menggunakan strategi intensif yang terdiri dari 3 strategi utama. Yang pertama itu ada penetrasi pasar. Nah, penetrasi pasar ini bertujuan untuk meningkatkan market share melalui produk usaha pemasaran yang lebih besar. Implementasinya dengan menambah tenaga penjual, iklan, usaha, serta promosi lainnya. Nah, yang kedua itu ada perkembangan pasar. Nah, perkembangan pasar ini tujuannya untuk memperluas pangsa pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah baru. Yang terakhir itu ada perkembangan produk. Nah, perkembangan produk ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasikan hasil produk-produk yang ada pada PT perusahaan Indofood tersebut. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.